semuanya, ketemu lagi di VCS Voice Call Simple. Wah, ini kayaknya penonton Simple Podcast masih asing nggak sih Pak sama muka kita? Karena hari ini adalah podcast debut aku sama Ervani. Yeay. Iya, bener banget nih Tir. Jadi guys, karena kita ini kan masih newbie ya gitu. Teman-teman semua pasti juga belum kenal kan, jadi kita kenalin dulu nih siapa kita di sini. Di sini aku Erva Dan aku Tiara. Salam kenal semuanya. Oke guys, jadi Tir, hari ini kita akan bahas tentang Ormawa yang ada di FEB UN. Wih, aku jujur pribadi tuh masih belum terlalu paham sih Pak sama Ormawa apa aja sih sebenarnya yang ada di FEB UN. Oke, jadi ini aku bakal kasih secara garis besar ya. Jadi Ormawa itu adalah organisasi mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, di mana di dalamnya itu ada beberapa bidang yang berbeda gitu. Apa aja tuh Pak bidang-bidangnya? Jadi di sini nanti ada eksekutif, olahraga dan juga seni. Wih, keren banget nih kayaknya. Jadi hari ini kita podcastnya nggak bakal cuma berdua kan ya? Iya dong. Nah, tapi jadinya ini narasumbernya siapa aja nih Pak? Oke, langsung aku spill aja ya sama kamu, sama teman-teman semua. Di sini kita kedatangan narasumber yang kece banget. Langsung kita sambut. Ini dia dari perwakilan kakak eksekutif, ada HMD Manajemen. Lalu ada perwakilan dari olahraga dari Kak Imonoke. Dan dari seni ada Simple. Yeay, halo Kak semuanya, salam kenal ya. Ini sebelumnya aku sama Erva dan panitia yang bertugas mau ngucapin terima kasih banyak karena udah ngeluangin waktu buat ngobrol santai sama aku hari ini. Nah, sebelum kita mulai, gimana kalau kakaknya perkenalan dulu nih, biar kita bisa makin akrab karena Iya, kan kita kan masih terkenal maka tak sayang ya, ada pepatah ngatain gitu kan ya Kak, ada mengatakan gitu. Terus kita juga biar lebih akrab nih nanti ngobrol-ngobrolnya ya nggak Tir? Mungkin bisa dimulai dari Kak Simbol dulu dong, namanya siapa, terus jabatannya di organisasi itu apa? Ya, halo semuanya, nama saya Yohan, biasa dipanggil Yohan. Jadi saya dari Simple selaku ketua umum. Halo Kak Kak Yohan. Nah, lanjut sama yang dari Kak Imonoke. Oke, halo, perkenalkan aku Raisa Ladina, biasa dipanggil Rere. Nah, di sini aku dari Imonoke sebagai ketua umum bidang Imonoke gitu. Salam kenal. Halo Kak. Lanjut Kak. Oke, halo semua. Perkenalkan nama aku Kevin Firmansyah, teman-teman bisa manggil aku Kevin. Aku perwakilan dari NMB Manajemen. Di NMB Manajemen aku sebagai ketua umum. Oke, Halo, halo Kak Kak. Kevin. Nih, kita di sini ternyata ngobrol bareng ketua-ketua nih, Tir. Aduh, Bener. keren Aku banget. agak deg-degan sih Pak sebenarnya sama ketua-ketua umum Ormawa Iya. yang ada di FEB UN pastinya. Iya, benar banget. Oke, jadi nih Kak, karena kan ini organisasi gitu ya. Kalau aku dengar tentang organisasi, apalagi tadi Tiara juga masih bingung gitu tentang Ormawa yang ada di FEB UN sendiri. Terus juga kalau dari aku pribadi nih ya, dari kalau melihat tentang HMD itu lebih ke kayak formal, terus kayak rapat-rapat gitu. Terus kalau dari olahraga, dari mana kayak itu lebih kayak apakah setiap pertemuan itu selalu olahraga terus, Iya, terus gitu. yang seni juga apakah setiap kumpul tuh nyanyi-nyanyi terus ngedance-ngedance sekedar itu aja atau ada lain nggak Kak? Nah maka dari itu aku mau nanya nih, bisa dijelasin nggak sih Kak garis besar dari Ormawa yang Kakak ikutin saat ini tuh gimana? Mungkin dari kegiatannya tuh apa aja kayak gitu. Mulai dari Kak Kevin dulu deh. Oke, tak jelasin dulu kalau di NMB Manajemen itu kan namanya himpunan mahasiswa departemen manajemen juga. Nah, kita itu menaungi dari seluruh mahasiswa manajemen khususnya di FEB ini, jadi lebih fokus ke mahasiswanya. Kalau senangkepku juga kan kalau dari teman-teman itu kan lebih ke, kalau kita dua SMA lebih ke ekstrakurikulernya. Iya. Kalau di sini itu lebih ke bidang akademiknya kayak gitu. Jadi kita khususin buat seluruh mahasiswa manajemen, kan eksklusif juga itu buat ya buat mahasiswa manajemen kayak gitu. Iya, Lebih khususnya kayak gitu. Oke. Jadi lebih menyeluruh juga. Iya, jadi tapi khususnya tetap ke manajemen dulu ya Kak ya, soalnya kakaknya kan dari HMD manajemen. Iya. Kalau untuk kegiatannya nih Kak, itu apakah setiap hari itu rapat kah atau ada kegiatan yang informal atau gimana, boleh dijelasin? Oke,
Mungkin dari stigma teman-teman apalagi dari mahasiswa baru ya kebanyakan itu dari AMD atau dari BEM atau dari Dewa mungkin setiap hari rapat itu enggak juga. Mungkin dari setiap minggu kita ada rapat 1 sampai 2 kali jadi enggak tiap hari itu rapat. Kita juga ada misalnya kayak ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul, bareng juga pembahasannya juga di luar organisasi ya. Kalau kita ngeliatin sendiri juga kan, kalau bahas terlalu formal juga membahas tentang organisasi pasti ada di titik semua orang itu jenuh kayak gitu. Nah, bener banget. Ternyata cukup refreshing ya Pak ya, Iya. nggak cuma rapat yang kaku serius, aduh tiap hari Rapat rapat. enggak ternyata ya ada ngopi-ngopinya juga gitu. Ini udah mulai ngelurusin persepsi kita nggak sih sama bidang-bidang eksekutif Ormawa yang ada di FEB. Iya bener banget. Oke, kalau dari Kak Imonoke sendiri, dari Kak Rere, kalau dari stigma tadi kan yang aku udah sebutin nih tentang olahraga setiap hari gitu, apakah bener gitu atau gimana? Nah, gini, kalau dari Monoke sendiri itu sebenarnya kan kita menaungi mahasiswa aktif dari FEB yang punya bakat atau hanya sekedar ketertarikan sama basket gitu. Nah, di Monoke sendiri kan emang basicnya itu basket. Mungkin orang-orang pasti mikirnya, oh anak basket gitu. Nah, sedangkan enggak, di Monoke itu kita ada yang namanya player sama yang namanya organisasi. Nah, kita itu ngejalannya itu balance bersamaan. Jadi ketika kita mengejar mungkin prestasi di turnamen, kita juga ada yang namanya proker. Nah, proker ini juga masih ada hubungannya dengan basket. Jadi ada kita itu ada turnamen antar SMA se-Jawa Timur, namanya itu Imonoke Cup gitu. Jadi kita itu bukan cuman olahraganya aja yang dikejar, tapi kita juga membuka untuk organisasinya gitu. Jadi misal nih Kak, aku kan nggak bisa basket dan aku kurang atletik ya Kak ya, aku lari bentar ya itu udah ngos-ngosan, udah sakit perut kayak gitu kan. Tapi aku pengen belajar basket tuh boleh sebenarnya masuk ke Imonoke? Boleh banget, soalnya kita kan juga banyak yang mulai dari nol, kayak anak-anak tuh nggak ada yang punya basic basket sebelumnya, tapi dia tertarik dengan program kerjanya di Imonoke gitu boleh. Nah, kita juga bukan cuma sekedar proker latihan. Nah, kita ada salah satu agenda itu Imotur. Jadi kita itu pergi misal ke pantai atau cuma sekedar ke bedengan gitu bareng-bareng. Seru ya. Seru banget ternyata. Ternyata selain olahraga juga ada rapatnya, seriusnya, refreshingnya juga tetap dapat. Balance lah ya. Iya. semuanya. Oke, kalau dari Simpel sendiri nih, silahkan. Kalau dari simpel mungkin jalan pemikiran organisasinya itu sama kayak di Imunologi, kayak kita menaungi bakat dan minat yang ada di FE. Kalau di Imunologi kan basket. Nah, kalau di simpel itu lebih ke kesenian kayak musik, dance dan juga pengorganisasian sebuah event. Kemudian di balik event itu ada apa aja, ada equipment apa aja yang bekerja. Nah, itu kita pelajari di situ. Kemudian kita selain menaungi bakat dan minat di bidang kesenian juga juga ada program kerja, karena kita basicnya organisasi di fakultas. Kita ada program kerja kayak sesuai dengan bakat dan minat yang ada di Simpel. Kayak misal di Imunologi kan ada lomba basket, nah di Simpel juga ada lomba band ataupun lomba dance atau lomba fotografi. Nah, itu di Simpel juga ada. Keren banget. Jadi lebih kayak bebas gitu ya, mau mengekspresikan diri gitu. Dan ternyata persepsi kita selama ini tentang organisasi tuh sebagian ada yang salah ya Pak ya. Iya, Jadi kita nggak benar-benar. boleh nilai semuanya tuh dari covernya aja, tapi kita harus lebih mendalami lagi. Bener banget, Fir. Oke, jadi tadi kan udah disebutin di awal tadi jabatan kakak-kakak semuanya apa gitu kan. Kalau boleh tahu nih, alasannya buat join di Ormawa yang diikutin saat ini itu apa? Apa dari awal tuh, aduh aku ikut HMD biar nanti jadi ketua gitu, atau biar jadi gimana, mau ngembangin ini atau apa gitu. Boleh dijelaskan mungkin, silahkan jadi Kak Kevin. Ya, Kalau jujur dari aku sendiri itu masa organisasi nggak sengaja, karena dulu kan semester 1 tapi kan dari aku sendiri itu pengen cari kesibukan juga, anaknya nggak bisa pulangan gitu. Jadi ikut organisasi yang eksekutif sama disiplin juga, dan itu penasaran gitu loh, mau tahu bedanya itu apa sih, lebih ke rasa penasaran itu juga. Terus lebih pas semakin kesini lebih condong aku lebih suka ke organisasi yang lebih ke pola pikir asa yang sesuai basicku lah. Aku mendalami apa yang aku sukai kayak gitu. Jadi dulu
join organisasi karena coba-coba aja. Oh iya, coba-coba aja. Coba-coba terus berhadiah jadi ketua umum. Yang boleh di spill sedikit gak Kak ceritanya bisa jadi ketua tuh gimana? Dulu kebetulan banget sih dari temen-temen itu cuma dasarkan percaya aja. Jadi aku juga bingung kenapa kok temen-temen itu bilang juga sih. Jadi nggak karena dipaksa gitu ya? Oh, nggak. Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dari Kak Riri gimana Kak ceritanya bisa masuk Imunoke dan jadi ketua? Waduh. Oke, jadi buat masuk Imunoke tadi ya, ini aku sedikit cerita. Jadi dulu waktu tahun 2018, waktu aku masih SMA, kan aku aktif di basket tuh. Akhirnya yang aku bilang tadi di Imunoke kan ada program namanya Imunoke Cup. Iya. Nah di tahun 2018 itu aku ikut sebagai peserta dari lombanya. Nah dari situ tuh kayak udah tertarik gitu loh, oh keren ya panitianya gini gitu. Akhirnya kan juga masuk kuliah kan juga di luar rencana ya, maksudnya di FEB, maksudnya di UM. Akhirnya waktu udah masuk dan udah ada pembukaan itu juga kebetulan ada kakak kelas juga yang masuk di Monoke, akhirnya ditarik. Nah udah masuk udah kejebur tuh di Monoke. Udah ngerasa nyaman jadinya ya udah lanjut sampai sini gitu, sampai kayak ngerasa dejavu aja gitu loh, kayak dulu jadi peserta sekarang malah jadi panitianya gitu. Keren sih ya. Keren, Awalnya ikut acaranya terus sekarang malah yang jadi bikin ya, acaranya. apalagi Kak Reni kan perempuan ya gitu. Iya benar. Di antara yang lainnya ketua itu laki-laki, wah menonjol banget nih gitu. Apalagi basket Kak Reni keren banget. Ada kesulitan tersendiri nggak sih Kak jadi ketua cewek di bidang olahraga Iya. yang mestinya mayoritas anggotanya cewek apa cowok Kak kalau di Imunoke? Kalau di Monoke itu mayoritas cowok. Nah, iya. apalagi kalau mayoritasnya cowok tuh ada kesulitan tersendiri nggak sih Kak jadi ketua umum? Gini sih, mungkin kalau misal lihat di orang-orang sebelah itu kan kayak rata-rata cowok tuh. Iya. Nah mungkin kalau di awal-awal ada rasa minder lah, kayak aduh cewek sendiri, takutnya mungkin kayak punya pemikiran aku bisa dihargai nggak ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau dari anggota juga support gitu, mereka juga menghargai aku sebagai ketua. Jadi so far bisa lah ya, yang cewek-cewek tuh nggak harus cowok yang jadi ketua gitu. Keren banget sih. Sangat menginspirasi. Siapa tahu tahun depan kita ya. Amin. Besok Langsung orasi. Kalau dari Kak Yohani, silahkan. Ya kurang lebih sama sih kayak aku dulu itu suka band-bandan di SMA, terus jatuhin masuk UM di FEB, dan kebetulan di FEB ketemu Simple yang menaungi di bidang itu. Dan akhirnya ya lama-lama cocok karena ya menemukan teman-teman juga yang sepassion, yang sehobi juga. Nah terus juga lama-lama itu kayak penasaran gimana caranya bikin proker ataupun di balik kepanitiaan itu bagaimana, kemudian membuat sebuah event itu bagaimana. Akhirnya kan di Simple mendalami terus, yes, akhirnya betah sih. Yeah. Oke, karena di Simple itu kan ada banyak subbidang gitu ya Kak ya. Kalau dari Kak Iwan sendiri, Kak ngaturnya itu sulit atau enggak sih kira-kira? Kalau ngaturnya kan di Simple itu ada 5 divisi. Nah, karena tiap divisi itu ada semacam kayak PH. Kan kalau di organisasi ada PH umum. Nah, PH umumnya paling tinggi. Nah, untuk yang menghandle tiap divisi itu ada PH divisi. Nah, itu pokoknya gimana cara PH itu memegang para PH divisi ini, PH umum memegang para PH divisi ini supaya proker atau kegiatan di tiap divisi itu bisa berjalan. Nah itu bisa kayak sebagai pengontrol lah daripada PH. Soalnya PH kan nggak bisa jalan sendiri, harus ada PH tiap divisinya untuk tiap divisi menjalankan kegiatannya. Nah itu. Oke, keren banget. Obrolan sementara kita sampai di sini nih Tir, dari tadi alasan joinnya, terus juga
Berapa keren banget deh makanya. Dan ini aku jadi makin semangat sih Pak buat makin deep talk lagi nih sama Iya. kakak-kakak yang udah datang hari ini. Nah terus nih Kak, kita balik ke pertanyaan aku sama Irfa yang awal tadi kan tiap Ormawa tuh punya stigmanya masing-masing ya. Kalau kayak HMD tuh kelihatannya serius, kalau Imunoke olahraga terus, kalau seni nyanyi-nyanyi terus. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak kayak keunikan tersendiri atau ciri khas nih yang dimiliki sama organisasi yang diikutin sama kakak-kakak nih? Misal cara berpakaiannya atau budaya kumpul-kumpulnya tuh kayak gimana atau budaya organisasinya kayak gitu. Mungkin dari Kak Ihan dulu deh. Ciri khas mungkin kalau dari simple itu apa ya, ciri khasnya ya ngumpul di kantin. Nah itu pokoknya kalau nemu anak-anak di kantin berkumpul 2 atau 3 meja, terus ada yang bawa gitar, bawa kahun, nah, itu mesti simple. Pasti simple. Itu 100% ya Mas ya? Bisa jadi 90% simple. Mudah banget kalau kita mau lewat kantin FE terus kayak lihat, oh ada yang pegang gitar, wah pasti anak Simple. simpel gitu. Gampang banget apa tuh namanya bisa dilihat secara gamblang gitu ya. Kalau Iya. di kantin pegang gitar simple. Iya bener banget. Kalau dari Kak Iman oke, dari Kak Rere. Kalau dari Monoke ya, kalau tadi kan simple di kantin. Iya. Nah, kalau di Monoke tuh di secret. Oh, Jadi biasanya tuh kalau misal ada jeda mata kuliah itu selalu bilang kayak info secret, info secret. Nah, apalagi kan kalau secretnya Monoke itu di pojok ya, kelihatan kan kalau misal dari parkiran. Nah, itu tiap kalau ada anak Monoke lewat tuh pasti dipanggil kayak, "Oh, secret, secret, secret" gitu. Jadi udah jadi budaya aja sih, biar rame juga kan di secret gitu. Oke, jadi kalau tadi dari simpel Di kantin, terus Imunoke-nya Imunoke di secret. secret. Nah, kalau dari HMD manajemen di mana nih Kak? Ini sama kayak Mbak Rere juga ini, kita penghuni secret. Habis secret. Sama juga semisal tadi yang kayak Mbak Rere juga, kalau kita habis kelas atau hari Minggu libur, berarti info secret kan sekarang kan juga secretnya kan dipegang sama dewan juga kan, jadi dari kita itu bisa masuk juga kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu nih pastinya kan dari setiap Ormawa itu pasti ada jargonnya. Bener-bener. Boleh Boleh nggak Kak dipraktekin gitu satu-satu jargon dari masing-masing organisasi? Dari siapa dulu nih? Kak Riri deh. Oke, boleh Kak Rere, silakan. Oke, biasanya kan kalau di basket ya, misal kita mau main tuh selalu kayak gini loh, tangannya gini-gini. Iya, Pas tahu, dulu tahu. gitu ya. Nah, kalau di Monoke sendiri tuh jargonnya itu oi oi oi. Soalnya yang pertama kan Imonoke. Imonoke itu kalau dibalik kan ekonomi. Oh, baru tahu. Jadi kayak kita pakai bahasa Malangan. Nah, sedangkan kalau oi oi itu kan kalau dibalik iyo iyo iyo. Iya. Nah, itu kayak dibuat biar bakar semangat aja waktu mau main, waktu mau tanding atau mau proker gitu. Oke, boleh dipraktekin nggak Kak? Mungkin aba-abanya gimana? Oh iya, Oi oi oi. Ayo ayo ayo. Saya ngomong ah. 1 2 3 Imonoke. Oi oi oi. Keren banget kan? Aku baru tahu loh kalau Imonoke tuh ternyata kalau dibalik jadi Ekonomi. ekonomi. Baru tahu beneran aku baru tahu dan gampang diinget ya jargonnya oi itu bakal mengobarkan semangat banget sih kalau mau Iya, tanding bener. kayak gitu ya Kak ya. Selalu oi Tos dulu, gitu. Dan terus dari HMD manajemen gimana Kak jargonnya? Nah, kalau di HMD manajemen ini ada 3. Yang pertama itu jargon buat kabinet tiap periode kan berbeda. Terus yang kedua itu jargon HMD-nya, terus yang terakhir itu ekonominya. Kalau ekonomi kan jelas gitu. Iya. Kebetulan yang kabinet sekarang itu namanya Akada Jakarta. Buat jargonnya kalau bilang Akada Jakarta nanti ada gerakannya beragam seirama memberi makna. Kalau HMD manajemen satu hati. Gimana Pak? Gimana? Manajemen satu hati. Oke. Gampang diinget juga ya. Iya. Tadi kan Kak bersaling bermakna. Kalau nggak salah. Oh, Seirama beragam seirama, memberi makna. memberi makna. Itu boleh dijelasin sedikit nggak Kak? Kenapa kok pakai kalimat itu gitu? Oke, pertama dari nama kabinetnya dulu adalah Jakarta. Oh iya. Jakarta itu artinya datang. Jakarta itu 2 kata. Jakarta itu kan bumi dunia. Terus kita itu kayak kesejahteraan. Kesejahteraan. iya. Kalau digabungkan datang memberi. Kalau kita mengartikannya itu adalah Jakarta itu datang memberi kebermanfaatan untuk kesejahteraan. Harapannya ke depannya itu kayak gitu. Makanya kita baca jargonnya itu beragam seirama menerima.
Ih, keren banget. Sangat filosofis ya, Iya. Kak, ya. Keren nih filosofinya. Kalau dari Simple nih, Kak Yohan. Dari simple mungkin udah familiar sih, kayak simple di Example. example. Kalau jargon itu kebanyakan dipakai ketika proker ataupun selesai rapat, itu untuk membangun semangat anak-anak aja sih, kayak ya wis membakar semangat aja biar semangat prokerannya. Biar kompak gitu ya Kak. Ya, betul. Oke. Jadi kan itu jargon-jargon dari masing-masing Ormawa yang kakak ikutin ini gitu. Beda-beda dan seru banget. Bisa membangun semangat biar lebih kompak lagi gitu. Tapi ini kayaknya kurang afdol gak sih, Pak? Soalnya kita belum nyoba bareng-bareng nih. Belum nyobain barengan jargonnya satu per satu gitu kan. Boleh Terus dong. kita sekarang minta guide sekali lagi ya Kak ya buat jargonnya. Terus nanti Sama-sama kita ya. jargon bareng-bareng Iya. gitu. Dari Kak Rere dulu kali ya. Boleh, boleh. Jadi tadi gimana Kak Imonoke terus? Oi oi oi. Oi. Oi apa oi? Oi oi Oi. oi. Oi oi gitu ya Kak. Oi, oi, oi. Kita gini aja. Ini aja. Iya, oke. Yuk, 1 2 3 Imonoke. Oi, oi, oi. Terus yang HMD tadi gimana Kak? Aneh. Kalau aku bilang Agatha Jakarta, nanti jawabnya beragam seirama, Beragam seirama, Beragam seirama. memberi makna. memberi makna. Beragam seirama, memberi makna. Kalau di manajemen, manajemen satu hati. Lucu. Ekonomi, jas. Oke. Oke. Oke, semangat pinter Kak. Yang pertama apa Kak? Beragam Seirama, memberi makna. Beragam seirama. Beragam seirama. Iya, Memberi makna. Agatha Jakarta, Beragam seirama, memberi makna. MD manajemen, Manajemen satu hati. ekonomi, Jos. ekonomi, Jos. ekonomi, Jos, jos, jos. Semangat. Terus terakhir Kak, dari simple. Oke, kalau simple itu sama sih kayak simple be example, tapi biasanya itu diulang 3 kali, kayak simple be example, simple be example, simple be example gitu ya. Oke. Siap. Oke ya, oke coba ya. Oke, simple be example. simple Be example. Be example. Seru banget. Ih, jadi makin semangat nih buat ngelanjutin deep talk di podcast kita kali ini. Iya, Kak. bener banget. Oke, tadi kan udah ngejelasin tentang keunikan. Terus jargonnya juga udah. Iya. Terus kita mau ngulik tentang apa lagi nih, Tir? Mumpung narasumber kece-kecenya ada di sini nih. Penasaran nggak sih Pak, selama ikut organisasi tuh udah ngalamin apa aja sih? Entah iya. itu suka maupun duka. Iya, boleh nggak sih Kak share pengalaman, keseruan, suka duka selama mengikuti Ormawa yang Kakak ikutin saat ini? Dari siapa dulu nih? Kira-kira? Dari Kak Kevin. Oke, silakan Kak. Waduh, suka juga ya, tapi suka semua ya. Sukanya itu kebetulan aku juga tipe orang sendiri belajar, jadi kan di MD Manajemen kan ada 5 departemen, pertama akademik, yang namanya akademik, terus bisnis dan kreatif, kita kan sebagai manajemen terutama FW juga, tapi kan nggak terlepas sama bisnis juga, terus ada public relation ya kayak kita berhubungan sama eksternal sama internal kamu juga, terus ada ARD ini yang kayak seru-serunya lah, lebih ke pengembangan SDM-nya, terus dari itu ada digital communication, itu yang mereka IG, terus yang berhubungan dengan nanti DM masuk atau dari kita dan lain-lain itu. Nah kebetulan itu kenapa Pak aku suka, soalnya dari manajemen sendiri itu gak membatasi dari teman-teman yang semisal dari departemen public relation itu bisa belajar juga tentang akademik dan lain-lain itu mungkin sukanya. Kalau dukanya ya ya mungkin emang kalau menurutku sendiri waktunya itu terkuras tapi terbayar dengan apa yang aku dapetin, lebih ke waktu sih. Mungkin cara membagi waktuku sama keluarga atau teman itu yang kurang, tapi terbayar lunas sama apa yang aku dapetin. Iya, feedbacknya lebih banyak ketimbang dukanya gitu ya. Tadi kan Kak Kevin bilang kalau yang susah itu bahas waktunya. Nah sekarang kan Kak Kevin udah jadi ketua juga kan, bisa bagi tips kalian nggak sih Kak, gimana cara bagi waktu biar balance nya antara di organisasi sama di keluarga atau di perkuliahan sama teman-teman yang lain gitu. Oke, kalau dari aku sendiri apalagi sekarang jadi ketua ya, aku malah lebih gampang. Kenapa kok gitu? Soalnya fokusku kan kalau dulu yang jadi staf dulu itu kita lebih ke
ngerjain suatu hal proker dan lain-lain. Kalau sekarang kan kita lebih ke organisasiin teman-teman kita itu biar bisa lebih gerak, jadi waktu kita itu bisa lebih fleksibel. Kalau yang sekarang itu buat bagi waktu perkuliahan terus sama keluarga, jadi lebih bisa dimasukin. Gitu alhamdulillahnya, lebih fleksibel kan sekarang. Oke, jadi kayak dari dulu agak susah terus sekarang lebih enak gitu ngatur waktunya gitu ya Kak. Dan ternyata jadi ketua tuh nggak selalu buruk gitu ya, Iya, Pak ya. ternyata Ternyata ada nggak selalu kelebihannya sibuk gitu. juga, ada apa namanya, keuntungan tersendiri. Iya, pasti dong. Kalau dari Kak Rere ini, Oke, tadi kan bahas suka duka ya. iya. Sukanya ini sih mungkin kalau dari kita ikut organisasi itu mungkin teman-teman juga pasti ngerasain gak bakal ngerasa kesepian gitu. Kita selalu punya teman, selalu punya keluarga baru atau bahkan tempat buat curhat pulang gitu. Nah itu sukanya. Terus kalau misal lebih fokus nih ke Imonoke sendiri, sukanya di Imonoke tuh misal kayak kita mau mendekati turnamen. Kayak ini kan Imonoke juga ada turnamen tuh antar fakultas dari sini. Nah kita tuh bakal sering ketemu. Nah, meskipun latihannya itu berat ya, capek, tapi kalau misal dijalanin bareng-bareng tuh bakal terasa enak gitu loh, kayak seru. Terus juga kalau lihat ke proker. Nah, kita kan ada proker yang diklat sama yang imokap. Itu kalau imokap sendiri tuh berjalan selama 8 hari. Itu kita bakal ketemu terus tuh 1 bulan full ketemu sama Imonoke. Itu sebenarnya capek, bisa dianggap duka sih soalnya capek ya. Tapi kita itu seru gitu di situ, dapat pengalaman banyak. Kadang sampai kita nginep di secret, nginep di kosnya anak-anak gitu. Terus dukanya juga waktu imokap tuh banyak banget yang tumbang gitu. Jadi ada di 1 hari tuh bener-bener di tiap sisi ya, kayak di tiketing, di tribun, di screening itu sakit semua gitu. Jadi benar-benar lebih banyak sukanya sebenarnya daripada dukanya gitu. Jadi nambah relasi, nambah Iya, teman gitu benar. ya Kak ya. Dan kalau capek pun kalau ketemu teman-teman tuh biasanya langsung hilang nggak sih Iya, Pak capeknya? jadi semangat Langsung lagi. terbayarkan gitu ya Kak ya. Oke. Lanjut Makasih Kak Rere. buat Kak dari Kak Mas Yohani. Yohani. Kalau sukanya ya kurang lebih sama kayak yang tadi, karena masuk di organisasi yang memang itu sebelumnya itu hobi saya terus passion saya, jadinya ya setiap menjalankan kegiatan ya enjoy aja, kemudian mendapatkan teman. Nah itu yang paling utama, soalnya ya sama kayak Riri tadi, kalau kita menjalannya bareng-bareng ya pasti enjoy dan nggak ngerasa kesepian aja. Kemudian kalau suka secara pribadi itu adalah ketika komponen-komponen atau pengurus-pengurus yang ada di divisi itu mereka jalan, seenggaknya sukses gagal itu urusan belakangan, yang penting jalan aja. Nah itu kayak ya wis, yang penting melakukan ya tuh. Kemudian untuk dukanya itu ya mungkin sama sih kayak capek juga ketika kita harus membagi. Nah kebetulan ini kan lagi libur. Nah kemudian kalau pas kuliah, nah itu yang sulit, antara membagi waktu antara kuliah, organisasi, kemudian hobi juga. Terus ketika ada proker, dan itu ketika prokernya juga mungkin nggak cuma 1, bisa 2, bisa 3. Nah itu yang membagi waktunya susah sekali sih. Itu sih. Tapi dari keseluruhan itu banyak sukanya daripada dukanya. Jadi emang nggak ada salahnya ya Pak ya kalau kita join di organisasi. Iya dong, nggak ada salahnya. Keren sih, dari penjelasan-penjelasan, cerita-cerita yang udah dikasih sama kakak-kakak ini bikin kita tambah yakin ke depannya buat join organisasi. Entah itu yang kita berawal dari pengen-pengen aja Iya. atau emang sudah mendalami hobi yang kita miliki gitu ya Pak Iya, ya. tinggal lihat passion kita gitu. Kalau mau Benar-benar. suka olahraga nih teman-teman, kalau suka olahraga di FEBUM nggak hanya Imonoke ya Kak ya, ada olahraga lain gitu, ada bulu tangkis, juga ada sepak bola, gitu. Voli juga ada. Terus HMD kalau mau suka eksekutif gitu, ada PKP, akuntansi. Kalau seni juga ada teater hitam putih, ada apa lagi? Suara crescendo dan masih banyak lagi sih Pak. Sebenarnya di FEB itu ada banyak banget ormawanya gitu. Iya, bener banget. Nah terus nih Kak, nyambung lagi sama tadi kan
pastinya di organisasi punya prokernya ya Kak ya, punya proker masing-masing yang harus dijalankan. Nah dari proker-proker itu kan pasti juga nggak lepas dari interaksi antara ormawa yang satu sama ormawa yang lain ya kan Kak. Nah ini boleh diceritain nggak sih Kak interaksi saling bantu atau kolaborasi nih yang dilakukan? Misal kalau HMD sama HMD atau sama BEM sama DMF, terus kalau subbidang juga sama sesama subbidang kayak gitu. Mungkin kayak kegiatan ngopi-ngopi Iya. atau sekedar ketemu ngobrol kayak gitu. Ada nggak sih Kak, boleh diceritain? Dari siapa nih Kak? Kak Ihan dulu deh. Mungkin kalau hubungan tiap-tiap ormawa itu aku lihatnya sangat bagus sekali, karena apa ya, nggak tahu mungkin di tahun sebelumnya juga, tapi di tahun ini tuh kalau setiap ada program dari satu subbidang atau ya bidang itu pasti mengundang perwakilan dari subbidang lain untuk datang, itu datang sebagai tamu undangan. Nah itu yang membuat tiap-tiap ormawa itu kayak kaget. Kemudian oh ya, dari kalau buat subbidang itu BEM itu apa ya, membuat atau ada satu kegiatan yang tujuannya itu untuk mengumpulkan semua ketua subbidang, apa namanya, desambit kayak bisa mengutarakan sambatan di situ, kemudian curhat-curhatan di situ terkait masalah di setiap organisasinya itu gimana. Nah itu dicari solusinya bareng-bareng di situ, di desambit itu proker dari BEM. Oke, kalau dari Simpel sendiri nih, ada nggak kayak proker khusus gitu buat antar subbidang atau sama mungkin HMD, sama DMF? Proker khusus ya ini. Oh iya. Kalau antara ini kan apa namanya, kalau misalnya ngopi-ngopi bareng keluar Ngopi gitu. bareng. Kalau ngopi bareng itu rencananya kemarin ada rencana kayak sebelumnya kan kita ada proker sama LSU di Simpel ya. Di Simpel kita proker sama LSU, jadi itu kita ngopi bareng ormawa-ormawa seni yang ada di UM. Jadi di setiap fakultas kan ada ormawa seni. Nah itu kita kayak sambang setiap ormawa kita ngopi ataupun sekedar sharing-sharing. Nah rencananya kedepannya ini kalau jadi itu kita nggak ke LSU di luar FE saja, tapi di ormawa di sesama FE itu untuk ya sekedar silaturahmi atau merekatkan hubungan antara Simpel dan juga ormawa lain di FE. Oh, Keren gak sih Pak? Iya. Jadi kita ikut Simpel nggak melulu ketemunya sama anak Simpel Simpel aja. aja, Jadi iya nanti kita dong. ketemu sama anak-anak di organisasi seni lain yang ada di UM. Iya, benar banget. Lanjut ke Kak Rere dulu deh. Tadi bahas masalah Ini interaksi antara subbidang yang kakak ikutin sama subbidang lain tuh ada bentuk kolaborasinya kayak gitu nggak sih Kak? Agenda. kalau dari FE sendiri kayak yang dibilang Yohan, kan kita juga dinaungi BEM. Di situ juga kita sering bikin forum ya, kayak kita diskusi lah di dalamnya. Tapi kalau misal dari subbidang olahraga sendiri kan di FE kan ada volley, kan apa, sepak futsal sama badminton sama aku Imunoke basket. Nah kita tuh sering bikin kayak forum buat tanya-tanya gitu, misal karena kan program kerja dari kita itu hampir sama kayak pertandingan gitu kan. Terus juga yang diurus di dalamnya juga hampir sama, masalah wasit, masalah lapangan dan lain-lain. Nah kita di situ juga sering sharing-sharing gitulah cara buat sewa lapangan itu gimana, cara buat dapat tanda tangan di sertif wasit itu gimana dan lain-lain. Nah di situ kita juga ngerasa kayak misal kita tuh nggak butuh persaingan gitu loh, di sini kita bisa jalan bareng-bareng, bahkan bukan di olahraga aja, di seni dan lain-lain juga bisa. Kayak misal masalah cari sponsor dan lain-lain juga sering tanya-tanya ke Yohan atau yang lainnya gitu. Jadi emang bener saling bantu ya Pak ya, ormawa yang ada di FE tuh saling berkolaborasi gitu. Ya, namanya organisasi kan nggak mungkin kalau kita berdiri sendiri gitu ya Kak ya. Next yang terakhir dari Kak Kevin, gimana Kak? Oke, mungkin sama kayak teman-teman juga, kita itu dinaungi dari BEM sama DMF juga. Mungkin kalau kolaborasi yang keseluruhan itu dari programnya dari BEM atau DMF. Kalau kita sendiri kan lingkupnya kan hubungan, itu ada juga kayak family gathering antar akuntansi, EKP sama manajemen. Itu tujuannya itu biar kita lebih mengenal juga, apalagi kan kita kan baru kepengurusan baru juga, nanti kita bakal berhubungan dengan HMD lain atau nanti
subbidang juga bisa, atau dari BEM atau DMR juga, itu biar kita saling kenal itu lebih awal. Kalau kita kenal di akhir kan jadi kita datang cuma karena butuh aja, jadi kita lebih ke ngaratin dulu baru kita nanti bisa kolaborasi kita sama dengan lain gitu. Oke, Jadi emang dari awal tuh kita harus kenalan dulu, kita harus PDKT dulu biar bisa makin akrab, biar kalau mau minta bantuan, bagi-bagi sharing pengalaman kayak gitu bisa lebih luas gitu iya, Pak. biar lebih enjoy gitu ya Kak ya. Oke nih, aku ada last question dari kita berdua buat kakak semua. Kan ini mau ada maba nih di UM gitu. Boleh nggak sih kakak-kakak nyampein kenapa kita tuh harus ikut organisasi? Terus juga apa sih keuntungan yang bakal kita dapetin gitu kalau kita join organisasi? Gitu. Mungkin dari siapa? Kak Kevin dulu deh gantian. Oke, dari aku dulu ya. Kalau menurutku organisasi itu penting. Kenapa? Soalnya sih dulu aku kan tadi kan bilang organisasi aku join karena apa kata itu? Kebetulan ya, coba juga. Ya. Dan sekarang itu pas aku udah masuk, aku ngerasain bedanya banget. Kayak relasi. Kenapa kok relasi itu penting banget? Mungkin teman-teman tahunya kayak teori relasi. Aku temenan sama ini, aku bisa nanti ditarik kerja dan lain-lain itu enggak. Kayak misal kita kepingin ngadain bisnis, terus teman kita itu cocok di bidang bisnis juga. Relasi itu bukan kita pacaran kerja sama dia, tapi kita lebih ke sharing gimana caranya dia buat bisnis, ilmu apa yang kita bisa dapat. Kalau di dunia pekerjaan ya kayak kita kan nanti ada yang pendidikan, ada yang murni juga. Kita nanti keluarnya itu pasti ada bantuan lah kan, mungkin dari sekarang itu dari teman-teman yang kedengarannya kalau kita masuk perusahaan itu harus ada orang dalam bisa membantu juga. Karena kan kita berhubungan bukan cuma satu angkatan aja, nanti atas kita dan angkatan bawah kita itu pasti bantu banget gitu. Kalau kita sering komunikasi dan itu pentingnya relasi itu tadi. Terus yang lain juga kenapa kok penting? Karena ngasah pola pikir sih, sing tak dapetin dulu waktu SMA aku gak kritis, mungkin gak suka organisasi, malah anti organisasi juga. Sekarang benar-benar suka banget karena feedback yang aku dapet itu di luar ekspektasi tadi. Itu makanya kok kenapa kok penting baca organisasi tadi. Oke, dengerin Tir. Bener-bener. Ternyata dari relasi itu kita nggak cuma berorientasi pada hasil, tapi juga berorientasi pada prosesnya ya Pak. Iya, Jadi jangan bener mikir banget. kita cari relasi nanti bisa keterima kerja dengan gampang lah atau buka bisnis bisa langsung lancar lah segala Iya. macam kayak gitu, tapi lebih ke prosesnya. Iya, Kita bisa ambil dapat manfaatnya gitu bener ya. banget manfaatnya. Oke. Terus dari Kak Rere gimana Kak? Oke, kenapa sih kalian harus join organisasi? Jadi yang pertama tuh biar gak monoton. Jadi biar gak kuliah pulang. Jadi kalian tuh punya banyak cerita gitu di kuliah. Jadi pastinya juga punya banyak teman, punya banyak relasi kayak yang dikatakan Kevin tadi. Kalian misal jalan di FS ini pasti bakal ketemu banyak. Oh, aku kenal dia gitu. Tapi bukan cuma di internal, kayak aku gini ketemu anak-anak simpel juga kan udah nggak asing, udah kenal juga kan. Jadi enak, itu yang pertama. Terus yang kedua sama kayak yang dikatain Kevin buat mengasah soft skillnya kita. Kayak di awal tuh sebenarnya kalau aku pribadi, aku tuh bukan tipe orang yang bisa ngomong di publik. Nah, sedangkan kalau udah join di organisasi itu kayak udah menjadi sebuah keharusan kita bisa buat ngomong gitu kan. Kita dilatih itu. Akhirnya aku merasakan benefitnya dari ikut organisasi, dan sekarang udah mulai pede, dan ini juga menurutku penting buat di dunia kerja gitu. Misal mau masuk kerja pun yang tahap pertama adalah wawancara kan pasti ya, itu public speaking harus dilatih dari sekarang gitu. Terus manfaat dari organisasi juga balik lagi kayak tadi relasi itu. Misal kalian di organisasi nih, kalian kan punya broker. Nah, kalian pastinya punya banyak channel, kayak kalian suatu saat butuh tempat penyewaan itu pick up ataupun tenda dan lain-lain, kalian punya channel gitu udah mulai dari sekarang. Nah, itu sih pentingnya buat organisasi, dan ini juga bisa buat kalian cerita ke anak-anaknya kalian. Kuliahku seru gitu. Lebih ini ya, lebih ke pengembangan diri ya, Iya, kayak soft skill biar juga gak hard skill. monoton Iya, gitu. bener banget. Oke. Oke, yang terakhir dari Kak Yahan gimana Kak? Kalau dari aku kenapa kok harus join organisasi, sebenarnya itu kayak menjadi pilihan dari tiap-tiap orangnya, dia pilih organisasi atau enggak, tapi kayak aku memberi gambaran aja kalau join organisasi itu lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Karena
Ya mungkin organisasi apa ya, kayak kita join organisasi itu karena paling umum itu kayak memperoleh relasi dan itu aku ngerasainnya kayak bener adanya kita dapat relasi. Misal gini, kayak aku ben-benan, tapi kalau misal aku gak join organisasi Himna Simple ini, kalau aku ben-benan itu pasti nggak akan apa ya, sulit buat dapat panggung untuk main di fakultas ini. Nah itu karena pentingnya organisasi itu ya, kita diperkenalkan organisasi lain dan kita dapat panggung di situ. Nah itu kayak pentingnya relasi juga. Kemudian kenapa kok harus join organisasi? Aku dulu kenapa kok join organisasi itu karena di SMA itu aku istilahnya kayak nolep lah, kayak nggak ikut organisasi apa-apa dan pengen tahu caranya gimana sih membuat event yang baik, gimana cara membuat event konser yang meriah. Nah itu akhirnya aku kayak memilih join Simple. Nah dari situ aku kayak pas di Simple juga mendapat gambaran sih, oh ternyata bikin event itu gini, yang dipersiapkan itu gini, kemudian pas hari H itu harus gini, terus pas acaranya selesai itu yang dilakukan itu adalah ini. Nah itu sing tak dapat di Simple itu. Nah jadi ternyata kita ikut organisasi itu manfaatnya banyak banget ya Pak ya, kayak yang udah dijelasin Kak Kevin, Kak Rere sama Kak Yohan. Iya benar banget Tir. Dan ini nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara dan kita udah ngobrol cukup lama ya kan. Dan sekali lagi aku sama Erva dan panitia ngucapin terima kasih banyak nih Kak karena udah meluangin waktu buat podcast bareng kita hari ini. Dan kita juga ngucapin maaf banget kalau mungkin sama podcast tadi ada kata yang kurang enak didengar gitu, mohon maaf. Oke, jadi langsung aja aku mau kasih kesimpulan buat podcast kita hari ini guys. Jadi kita nggak perlu ragu buat ikut yang namanya organisasi mahasiswa gitu. Maupun itu eksekutif, olahraga, seni, itu kita nggak usah ragu karena banyak banget manfaat yang bakal kita dapetin. Bener banget, dan kita kalau udah ikut organisasi bakal sering ketemu juga sama organisasi-organisasi lain yang ada di FEB UM tentunya. Dan kita bisa saling berkolaborasi, berinteraksi satu sama lain yang pastinya nambah relasi lagi ya kan Pak? Iya bener banget, apalagi khususnya di Ormawa FEB UM ini bener-bener kita tuh semuanya solid banget gitu loh. Gak ada yang namanya kesenjangan di antara Ormawa. Bener banget. Oke, jadi segitu dulu guys podcast kita hari ini. Jangan lewatin buat next podcast kita selanjutnya. Di sini aku Eva Dan aku Tiara pamit undur diri and see you.